Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah statistik akan mempresentasikan tentang probabilitas. Perkenalkan, saya Reni Anggraini. Saya Triana Nefri Agustina. Dan saya Lulus Fiani. Saya Muhammad Arman. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari probabilitas. Nah, probabilitas adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari ukuran kemungkinan terjadi sesuatu peristiwa. Ini merupakan konsep penting dalam bagaimana bidang dari statistik dan ekonomi hingga ilmu komputer dan pengambilan keputusan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menghadapkan pada situasi ketidakpastian, di mana probabilitas membantu kita untuk memahami dan memprediksi hasil yang kemungkinan terjadi. Berikutnya ada konsep dasar. Yang pertama ada probabilitas. Probabilitas didefinisikan sebagai ukuran kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Ini dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan, desimal, atau persentase. Dan nilainya berkisar antara 0 atau mustahil terjadi dan 1 atau pasti terjadi. Yang kedua ada ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan semua hasil atau peristiwa yang mungkin terjadi dalam suatu percobaan atau pengamatan. Ruang sampel menjadi dasar dalam menentukan probabilitas suatu peristiwa. Berikutnya ada peristiwa. Peristiwa adalah suatu hasil atau kondisi yang mungkin terjadi dalam suatu percobaan. Probabilitas suatu peristiwa dihitung berdasarkan jumlah kemunculan peristiwa tersebut dalam ruang sampel. Selanjutnya ada perhitungan probabilitas. Yang pertama, aturan perkalian, yaitu aturan perkalian yang digunakan untuk menghitung probabilitas dua peristiwa yang terjadi secara beruntun atau bersama-sama. Probabilitas gabungan dari dua peristiwa dapat dihitung dengan mengalihkan probabilitas masing-masing dari suatu peristiwa. Yang kedua ada aturan perjumlahan, yaitu digunakan untuk menghitung probabilitas dua peristiwa yang saling eksklusif atau tidak dapat terjadi bersama-sama. Probabilitas gabungan dua peristiwa eksklusif dapat dihitung dengan menjumlahkan probabilitas masing-masing peristiwa. Yang ketiga ada aturan komplement, yaitu digunakan untuk menghitung probabilitas suatu peristiwa yang tidak terjadi atau peristiwa komplement, yaitu probabilitas suatu peristiwa tidak terjadi dapat dihitung sebagai 1 dikurangi probabilitas peristiwa terjadi. Gitu. Baik, selanjutnya ada pendekatan dalam penilaian probabilitas. Yang pertama ada probabilitas klasik. Nah, probabilitas klasik adalah metode penghitungan probabilitas yang didasarkan pada jumlah hasil yang menguntungkan dibagi dengan jumlah total yang mungkin terjadi. Nah, dengan asumsi bahwa semua hasil memiliki peluang yang sama. Lalu ada probabilitas empiris. Probabilitas empiris adalah metode penghitungan probabilitas berdasarkan data historis atau hasil pengamatan. Nah, probabilitas empiris dihitung dengan membagi jumlah kemunculan suatu peristiwa dengan jumlah total percobaan yang dilakukan. Ada poin terakhir, yaitu probabilitas subjektif. Probabilitas subjektif adalah penilaian probabilitas berdasarkan pendapat, pengalaman, atau keyakinan seseorang tentang kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Probabilitas subjektif seringkali digunakan dalam pengambilan keputusan di bawah kondisi ketidakpastian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus kita. Kita akan menjelaskan tentang frekuensi harapan. Di sini ada rumusnya, F dalam kurung A sama dengan P dalam kurung A kali banyaknya percobaan. Contohnya, pada pelemparan 2 debu sekaligus sebanyak 72 kali, berapakah frekuensi harapan jumlah kedua debu lebih dari sama dengan 10? Jadi lebih dari 10 ada 10, 11, dan 12. Nah, jawabannya A sama dengan 4,6. Kenapa ini 4,6? Karena yang dadu 1 4, yang dadu kedua 6, dan selanjutnya ada 5,5, ada 6,4, ada 5,6, ada 6,5, dan 6,6. Nah, nilai A sama dengan 6 itu dari lemparan dadu pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Jadinya ini 6. Terus NS nilainya 6 kuadrat. Kenapa 6 kuadrat? Karena dadunya ada 2. 6 kuadrat sama dengan 6 kali 6.
36. Terus ada P dalam kurung A sama dengan 6 ini NA per 36 NS sama dengan 1/6. Kenapa bisa 1/6? Karena diperkecil. 6 dibagi 6 sama dengan 1, 36 dibagi 6 sama dengan 6, jadi 1/6. Lalu frekuensi dalam kurung A sama dengan 1/6 kali 72. 72 dari mana? 72 dari pelemparan dadu sekaligus. Cara penghitungannya 72 dibagi 6 sama dengan 12, lalu dikali 1 sama dengan 12. Jadi pelemparan dadu 2 kali sekaligus sebanyak 72 itu rata-rata harapan jumlahnya 12 kali lebih dari sama dengan 10. Nah, kesimpulan dari materi awal sampai akhir yaitu probabilitas adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari ukuran kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Konsep-konsep dasar probabilitas seperti ruang sampel, peristiwa, dan aturan perhitungan probabilitas merupakan alat yang sering atau sangat berguna dalam memahami dan memprediksi hasil yang tidak pasti. Probabilitas memiliki banyak aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari peramalan cuaca hingga analisis risiko keuangan. Dengan memahami prinsip-prinsip probabilitas, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik dan mengelola ketidakpastian dengan lebih efektif. Sekian penjelasan materi mengenai probabilitas dari kelompok 7. Terima kasih dan semoga bermanfaat.